Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Mohon maaf sekali teman-teman, baru bisa upload lagi sekarang karena Mimin banyak sekali kesibukan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan selama itu juga banyak sekali request dari teman-teman semuanya yang ada di kolom komentar ingin dibuatin tutorial A, B, C dan seterusnya menggunakan software Adobe Animate CC. Nah, oleh karena itu dimulai dari video ini dan seterusnya, insya Allah Mimin akan membuat video tutorial animasi menggunakan Adobe Animate CC. Nah, di sini Mimin menggunakan versi 2019 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan versi sebelumnya ataupun yang terbaru saat ini 2020. Mungkin perbedaannya itu hanya pada di kelengkapan toolsnya saja. Namun khususnya untuk channel ini, Mimin masih menggunakan cara lama, cara sederhana seperti yang pernah Mimin bikin di Adobe Flash untuk video-video tutorial sebelumnya. Dan mungkin kedepannya Mimin juga akan membuat tutorial-tutorial menggunakan tools-tools terbaru yang ada di Adobe Animate CC ini ya. Dan untuk di video kali ini kita tidak akan membuat gerakan animasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan membuat dasar daripada pembuatan animasi itu sendiri, yaitu mendesain karakter animasi yang akan kita animasikan. Bingung ya? Kita akan mendesain gambar ya untuk karakter animasi yang akan kita buat menggunakan teknik sketsa dan line art. Oke, langsung saja kita ke lambar kerja. Kita pilih di salah satu di sini ya. Di sini kan ada HD, Full HD, 4K standar. Nah, kita pilih yang HD saja teman-teman. Kita klik lalu kita create. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Lebih ramai dan lebih mewah ya. Langsung saja kita rename layar di sini. Kita beri nama sketsa. Kemudian kita gunakan pensil tool. Nah, kita akan menggambar dua buah pola ya teman-teman, tampak depan dan tampak samping. Kita gambar dulu untuk tampak depannya. Kita buat coret-coretan untuk lingkaran seperti ini. Kita tarik garis seperti ini dari atas sini ya. Nah, kemudian samping ke sini. Nah, kemudian kita tarik garis di sini teman-teman, dari sini. Garisnya berantakan nggak apa-apa. Kemudian dari sini ya. Ini merupakan batas raut wajah karakter yang kita buat ya, bagian pipinya atau rahangnya teman-teman. Untuk karakter ini bisa teman-teman desain sendiri ya, mau karakternya itu kurus, tirus, oval, bulat untuk bagian wajahnya ya. Kemudian bagian bahunya seperti ini. Nah, kita akan menggambar sampai bagian bahunya saja teman-teman sebagai contoh ya. Ini kita tarik garis seperti ini. Lalu bagian atasnya kita buat seperti ini. Nah, tutorial seperti ini khususnya untuk teman-teman yang baru belajar menggambar ya. Bagi teman-teman yang sudah pro, ya silakan kalau mau menonton terus video ini, atau bisa dilewatin saja nggak apa-apa. Kemudian di bagian sini teman-teman, titik tengah ini merupakan titik daripada pangkal hidung karakter ya. Bisa juga teman-teman letakkan di bagian sini atau sesuaikan saja dengan karakter yang kita buat. Nah, misalnya saya menentukannya di garis ini ya untuk batas pangkal hidungnya. Nah, dari sini kita bisa nanti menarik alis ya seperti ini, sesuaikan dengan karakter yang ingin teman-teman buat. Oke, kemudian hidungnya saya buat di sini. Kemudian telinganya, nah ini masih berupa sketsa ya teman-teman, masih coret-coret. Untuk hasil akhirnya nanti kita akan beri garis line art, kemudian kita clean up sisip, kita bersihkan garis-garisnya. Nah, untuk telinga ini agar dia sama ukurannya teman-teman, kita gunakan lasso tool ya. Lasso tool itu ini teman-teman. Kita potong, lalu kita copy, kemudian kita paste seperti ini, atau klik kanan pilih paste in place, lalu tekan Q, kita atur ukurannya seperti ini. Nah, tekan shift ya sambil, lalu kita geser posisinya, tekan shift tahan agar posisinya sama ya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggambar kedua kali ya. Nah, kemudian bagian matanya teman-teman, untuk pola matanya ini kita buat saja seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah mendapat gambaran daripada karakter yang akan kita buat ya. Nah, seperti ini. Bila perlu, jika teman-teman ingin menambahkan pakaiannya atau bajunya,
buat saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita gambar juga ya sketsa untuk gaya rambut karakter ini. Sekali lagi ini sesuai dengan imajinasi kita ya, pengen seperti apa gaya karakter animasi yang kita ciptakan, yang kita buat. Nah, saya kan buatnya seperti ini kurang lebih. Oke, untuk tampak depannya kita sudah mendapatkan sketsa karakternya teman-teman. Sekarang kita klik dulu daripada frame-nya, kita geser ke sini ke samping ya. Nah, ini kita tulis saja di sini, kita tulis 1 ya. Kemudian kita gambar pola kedua, yaitu tampak samping teman-teman. Nah, kita copy dulu ya untuk gambar pertama ini menggunakan lasso tool. Kita potong dari bagian sini teman-teman, sini terus sampai bagian kerah bajunya. Oke, lalu kita copy, kemudian klik kanan pilih paste in place, tekan shift tahan, kita tarik. Nah, ini kita akan modifikasi ya sketsanya agar tampak samping posisinya. Caranya ini kita hapus dulu. Nah, bagian sini kita sedikit buat di sini ya untuk bagian lehernya. Nah, kemudian kita tarik garis ya, garis yang ini teman-teman. Dari sini tarik, tekan shift tahan, tarik. Nah, ini merupakan titik daripada posisi hidungnya ya. Kita buat tampak samping seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar line art ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita kunci dulu layar sketsa ini di sini ya. Kemudian kita rubah warna garisnya sesuai dengan warna yang ada di layar sketsanya seperti ini. Nah, kita tambah layar baru di sini. Kita rename sebagai line art. Kita bisa menggunakan pencil tool atau brush tool untuk menggambar ya teman-teman, atau juga bisa mengkombinasikan kedua-duanya. Nah, saya coba menggunakan brush tool terlebih dahulu. Untuk modenya teman-teman bisa melihat di sini ya, satu persatu. Teman-teman nanti bisa pelajari ya, bisa dicoba di rumah. Saya menggunakan yang standarnya saja, tidak menggunakan mode apa-apa ya. Nah, kita mulai menggambar bagian alis karakter kita ini ya, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian garis daripada matanya, lalu bagian matanya juga kita buat seperti ini. Nah, nanti kita akan meng-clean up sisip. Contohnya seperti ini teman-teman, membersihkan garis-garis yang tidak perlu seperti ini. Kemudian kita gambar bagian bola matanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan oval tool, pencil tool, atau juga brush tool ini ya, tergantung mana yang teman-teman suka. Nah, lalu kita warnai. Kita kepen pakai tulis ini ya, kita warnai seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita atur dulu ya untuk ukurannya, tekan Q, kita blok dulu, tekan Q, lalu kita resize seperti ini, tekan shift tahan. Nah, seperti ini, jadi dia tidak terlalu lebar ya ukuran proporsinya. Kemudian kita blok, kita copy, klik kanan pilih paste in place, tekan shift lagi, tahan, kita balik seperti ini teman-teman ya. Kita tarik ke kiri, tekan shift tahan, tarik seperti ini. Atur posisinya hingga sesuai dengan gambar sketsa yang sudah kita buat. Oke. Nah, dengan begini kita tidak perlu menggambar ulang ya teman-teman. Jika kita menggunakan teknik copy paste mirror seperti ini, maka ukurannya pasti sama ya, sama, dan proporsinya pun pasti sama. Nah, setelah mendapatkan gambar ini, lalu kita lanjutkan dengan menggambar bagian lainnya. Saya masih menggunakan brush tool ya teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. Nah, untuk proses lainnya ini kemungkinan cukup lama ya teman-teman. Jadi videonya saya percepat sedikit.
Nah, setelah selesai, kita coba hapus dulu ya teman-teman layar sketsanya. Jadi yang tertinggal hanya layar line art yang sudah kita buat tadi ya. Lalu, langkah berikutnya kita akan mengclean up sisip atau merapikan garis-garis yang lebih ya, yang tidak rapi dari gambar yang sudah kita buat tadi ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada bagian garis yang lewat atau lebih dan tidak rapi. Jadi kita rapikan ya, sehingga gambar keseluruhan yang kita buat tadi menjadi lebih bagus terlihatnya dan lebih rapi. Nah, untuk proses ini lumayan lama ya teman-teman, karena membutuhkan ketelitian dan detail yang presisi ya. Jadi videonya saya sedikit percepat lagi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah hasil akhirnya setelah kita rapikan dan kita clean up sip-sip semua garis-garisnya tadi. Dan jika sudah seperti ini, tinggal saja kita poles dengan menambahkan warna, gradasi, ataupun hal-hal yang lainnya agar gambar kita ini terlihat lebih bagus lagi. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama.